Menurut penelitian, lebih dari 60% remaja di Indonesia kena merasa FOMO alias Fear of Missing Out. Gampangnya, FOMO itu kayak rasa takut ketinggalan hal-hal seru yang lagi dilakukan orang lain. Misalnya, pas lu lihat teman-teman lu nongkrong di tempat yang lagi viral, nonton konser, atau liburan, sementara lu cuma di rumah scroll medsos seharian. Perasaan itu tuh kayak ada suara kecil yang ngomong, "Duh, hidup gua kok gak seru kayak mereka ya." Tapi apakah perasaan FOMO itu normal? Bahkan gue yakin semua orang yang lagi nonton video ini juga pernah ngalamin. Tapi pertanyaannya adalah, FOMO itu sebenarnya baik atau buruk buat kita? FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out, alias rasa takut atau cemas karena ngerasa ketinggalan sesuatu. Biasanya ini dipicu sama media sosial. Misalnya, lo buka Instagram terus lihat story orang lain yang lagi jalan-jalan, makan enak di tempat yang lagi viral, atau datang ke acara event-event menarik. Dan otak lo langsung mikir, kok mereka hidupnya lebih seru dari gue ya? Kenapa kita bisa ngerasa kayak gitu? Menurut psikologi, otak kita secara alami memang selalu pengen merasa include atau diterima di lingkungan. Jadi, kalau lo ngerasa ketinggalan, otak lo otomatis ngasih sinyal, lo harusnya ikutan dong. Tapi sayangnya, ini sering bikin kita cemas dan gak tenang. Tapi nggak semua FOMO itu jelek. Kadang FOMO justru bikin kita bisa lebih produktif dan termotivasi. Pertama, kita bahas sisi positifnya dulu ya. Percaya atau enggak, FOMO itu nggak selalunya buruk. Kadang, ada kalanya FOMO ini bikin kita termotivasi. Misalnya, lu lihat teman-teman lu lagi sibuk bikin karya atau produktif belajar sesuatu. Karena nggak mau ketinggalan, lu jadi termotivasi buat ikutan belajar dan nyoba hal-hal baru juga. Bahkan, penelitian dari jurnal psikologi menyebutkan bahwa rasa FOMO bisa meningkatkan peluang seseorang untuk mengeksplorasi kegiatan yang bermanfaat. Tapi, ini cuma berlaku kalau lu ngerespon FOMO dengan cara yang sehat. Nah, sekarang sisi gelapnya, FOMO ini sering banget bikin orang jadi stres nggak jelas. Lo jadi ngerasa harus terus-terusan ngecek medsos biar nggak ketinggalan apa-apa. Karena ngerasa kayak gitu, terlalu sering merasa FOMO juga bisa bikin kita tambah stres. Misalnya, lo ngeliat temen lo sering banget jalan-jalan, nongkrong, atau punya barang-barang mahal, sementara lo lagi nggak punya uang. Akhirnya, lo jadi overthinking dan ngerasa hidup lo nggak cukup baik dari mereka. Menurut sebuah studi dari University of Essex, FOMO itu berkaitan erat sama tingkat kecemasan dan depresi. Terutama kalau lo nggak bisa memfilter mana hal yang penting dan mana yang sebenarnya nggak relevan buat hidup lo. Orang yang sering merasa FOMO lebih rentan mengalami kecemasan, depresi, bahkan burnout. Kenapa? Karena lo ngerasa harus terus ngejar standar yang sebenarnya nggak relevan buat hidup lo. Jadi penting banget lo sadar kapan lo harus ngerem. Selain stres, FOMO juga bikin lo lupa nikmatin hidup. Contohnya, lo lagi di konser tapi malah sibuk ngerekam semuanya buat diupload ke story. Padahal kan tujuan lu datang ke konser itu buat nikmatin musiknya, bukan cuma buat dipamerin di story. FOMO bikin lu fokus sama apa yang akan lu tunjukin ke orang lain, bukannya apa yang bikin lu bahagia sekarang. Studi lain dari Harvard Business Review menyebutkan kalau orang yang terlalu sering ngerasain FOMO jadi kehilangan kemampuan buat nikmatin momen kecil dalam hidupnya. Jadi kesimpulannya, FOMO itu sebenarnya kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bikin lo semangat ngelakuin hal baru, tapi di sisi lain bisa bikin lo stres dan lupa nikmatin hidup. Menurut lo, FOMO itu lebih banyak manfaatnya atau malah lebih banyak ruginya? Share di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya.